Naruto Shippuden terlalu overhype. Betul. Kenapa tuh? Waktu gua masih kecil gua nonton action Naruto kan. Keren banget. Sampai sekarang aku rasa action mereka beberapa ada yang keren sih. Beberapa, tapi nggak semua. Dulu gua mikir semua. Pas gua Revisit tuh. kok PPT ya? Kok ada PPT ya? Kok gini ya? Kayak dulu nggak kayak gini deh. Nah, nomor 9 ada Bleach. Nah, ini dianggap sebagai salah satu anime shonen terbaik. Kayaknya Kalau menurutku sendiri, Big Three di- Bleach itu situ paling semua weak Bleach. Paling weak ya. Karena setelah mereka nge-reveal siapa bapak mamanya Ichigo. Karena privilege lagi. Privilege. Terakhir yang bikin aku benci banget sama anime ini, anime kayak Darling in the Franxx itu awalnya dari melawan monster menjadi melawan alien. Betul. Terbang keluar tiba-tiba, angkasa, si Zero tuh tiba-tiba Jadi jadi gede. dinosaurus. Dinosaurus. Gila, waifu dinosaurus, Mas. Selamat datang di acara Waktu Indonesia Wibu. Wow. Cihu. What's up? Baik. Nah, sebenarnya ini ada artikel yang dimana dia itu ngomongin anime yang gak sesuai dengan hype-nya. Nah, itu. Jadi, kalau menurut artikel ini udah kuringkas ya. Artikel ini ngebahas tentang anime yang digadang-gadang sebagai, wah ini anime bagus banget, epic banget, absolute cinema. Ya. Tapi Gua ternyata mau- biasa aja. Ini artikel tahun berapa? Nggak- Ada kasih tahu nggak? Nggak tahu, harusnya 2023-an lah atau 2024 Oke. mungkin. Boleh. Ayo, gas. Ada apa Nah, aja? kalau di pertama ada Sword Art Online. Kayaknya karena Kiritonya aja gak sih? Sword Art Online di season satunya bagus yang di arc pertama. Sisanya? Season 2 mid, arc kedua mid, arc ketiga mid, arc keempat itu apa ya? Arc keempat tuh nih, Arc 1 Sword Art Online, Arc 2 ALO nyelamatin Asuna, ALO, season GGO. 2, season 2 Arc 1 GGO, season 2 Arc 2 itu ada 2 arc lagi. Kirito nyari apa? Pedangnya King Arthur ya? Excalibur. Excalibur sama Yuki. Oh iya itu. Oh Sleeping Night. tapi aku suka lagunya. Na 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 na. Oh ya. Correct. Ya. Sebenarnya gua dulu demen banget. Aku suka Sao di season Alicization. Sama, tapi gue suka Sao di season 2 arc-nya Sleepy Night yang Yuki, yang Iya. Asuna sama Yuki itu sedih banget bro. Parah, men. Na na Itu na peak, na bro. na Itu na peak, na itu sedih na banget, men. na na Iya. na na. Dimana Gue gak nonton sih. Gue Ya. baru nonton 3 episode di season 1 terus gue Kau emang kayak aku curiga Ocha nih ngantuk karena emang dia nggak bisa mencerna cerita Ya. atau karena emang animenya bener ngantuk. Kalau menurutku pribadi ya, Sao itu di awal-awal nggak ngantuk men karena ada banyak yang dipertaruhkan di situ. ya, karena kan dia kalau mau dia mati, dia Beneran mati. Tapi gini, gua malah nggak demen Sao awal-awal karena lompat banget. Oh iya itu Timeline-nya lompat di banget. novelnya itu adaptasi dari novel sih. Itu Novelnya lompat nggak selompat gue itu. sempet lompat banget. di situ tuh, maksudnya kayak dia awal masuk ke dunia game itu terus Ya. tahu-tahu dia udah jadi yang tertinggi atau apa gitu gak sih? Iya. Iya Itu nggak kayak- diceritain proses levelingnya Iya, gitu kan. terus gue kayak malas lah gitu. Terus Ya, kayak masuk tiba-tiba pas arc si Kirito bantuin siapa namanya yang mau Yang bangkitin naganya, lupa gua. Aku juga nggak ingat tuh yang mana tuh. Yang tiba-tiba di jembatan di attack set terus Iya. apa nyawanya nggak habis-habis. Gue nanya kayak, hah ini dia cheating atau gimana bro? Oh yang dia dual pedang Iya. pertama kali. Enggak, dia diserang terus dia diem baik. Set. Oh. Nyawanya nggak ini. Iya karena regainnya lebih gede daripada damage-nya. Nah masalahnya nggak diceritain gitu dia. Oh lakuinnya iya, nggak gimana. diceritain, iya, Dia- iya. Kita cuman dikasih dia Tahu udah begitu. tahu-tahu di situ di lantai 1 yang aku adalah beta player. Aku tidak akan membutuhkan kalian di jalan. Udah time skip habis itu. Kayak what the hell man, gue nggak nemu apa-apa. Iya. Setuju. Tapi Tiba-tiba, emang nggak iya. semasterpiece itu. Beda sama Alicization. Iya betul. Alicization dijelaskan. Jelaskan dia. Gimana awalnya Kirito terlibat sama project yang Iya. dimana dia itu nggak ingat sama siapa dirinya, tapi dia dimasukkan ke dunia yang isinya AI. Ya itu bagusnya di situ sih. Cuma ya emang don't live up the hype. Ya. Karena, nah kalau dari artikel ini katanya anime ini di hype tuh kurang lebih karena ini jadi anime yang revolusioner, anime isekai atau game yang revolusioner. Ya oke.
Gitu. Oke lah. Arc yang keduanya yang Alfheim, Alfheim itu lemah banget sih. Emang. Itu kenapa pantas dihina lah kalau Sword Art Online. Aku suka, tapi ya wajar kalau orang ngehina. Kayak tiba-tiba aja kok Asunanya nggak long out bro. Terus yang kedua adalah Apa tuh? Tokyo Ghoul. Jadi psikopat. Aku jujur, aku pribadi ngerasa anime ini bagus. Pribadi, animenya Season ya, 1. bukan Season 1. season 1. Tapi pelan-pelan aku ngerasa kayak ini anime tadinya tentang apa? Season 1 bagus. Aku soalnya awal-awal ngerasa kayak oh ini ada orang yang krisis identitas nih. Kan ada Ghoul setengah manusia. Dia dulunya manusia, tapi karena dia berubah menjadi Ghoul, dia nggak bisa menjalani kehidupannya sebagai manusia. Betul. Harus makan daging orang apa segala itu sih. Struggle-nya sih kayak dua. Struggle-nya. Dia sampai nggak bisa makan Disgusting. makanan yang dia suka yaitu Iya. daging hamburger. Wah, gue inget banget lagi. Dia bukan suka daging hamburger karena cuma itu yang ada di rumahnya. Oh iya. Iya. Nah, tapi aku ngerti banget nih kalau yang masalah ini soalnya di Reddit biasanya bahkan kayak di beberapa forum deh. Tokyo Ghoul itu yang selalu Lu liat dikritik temen lu, tuh manganya. Dari tadi dia begini tuh. Apa? Tahu ngapain dia? Gak tahu emang dongo. Ya, Manganya bagus, cuma animenya yang kurang. Iya. Kau Apalagi- nonton Tokyo Ghoul, Ca? Nggak berani lah. Enggak. Tapi gue sering banget lihat si Kaneki itu jadi foto profil orang-orang. Ya di Pasti yang- Facebook apa kan. sih yang ini satu geng sama Augil itu ya nggak yang di snow dia jadi Dia apa yang nunduk gitu. oh kan mana Aku nggak ingat. Aku yang sering lihat tuh yang dia Pokoknya kayak gini. kalau- Yang dia kayak gini. oh ya Pokoknya kalau gue ngeliat ada akun gitu kan, pakai foto profilnya Kirito apa si siapa Kaneki. Kaneki. nggak bakal gue bales komen atau DM. hati-hati loh tiba-tiba No way, no way bro. Ada Oh sama Cheat Kageno nah 3 itu. Tapi gimana ya? Tokyo Ghoul oke. Oke. Aku Oh, ngerasa oke. oke. Not that bad lah. Tapi Cuma tuh ke belakang setelah season 1 itu jelek Awal banget. mula wibu menjadi narsistik bro. Bukan lah jadi ini psikopat. Masalahnya Ya. Ngerasa psikopat. Ya itu. setelah Tokyo Ghoul 1 Merasa ini solo player paling keren gitu. Tiga role model itu. Tapi aku paham nih alasan kenapa orang-orang nge-hype sama Tokyo Tokyo Ghoul dulu. Karena Tokyo Ghoul itu kayak gila ini karakter gua banget nih. Gua kan dibully pecundang di sekolah. Tapi nanti lihat saat aku balas dendam. Gitu. iya dan ini kalau lo dideketin nih sama 4 cowok Sung Jin Woo foto profile ya Sung Jin Woo Kaneki Cheat Kageno sama Kirito lu mending go out sama yang mana Cak? Paling gue jadi biarawati aja. Mending jadi biarawati. Walaupun mulut gue begini ya. Jadi biarawati. Setuju gue. gua nggak pernah setuju ini dalam Wah, hidup bro. gua. Tapi Apa? kalau gimana ya? Kalau Sun Jingwoo siapa Sun Jingwoo? Sang Jinwoo. Sun Jinwoo itu somehow gue masih bisa kayak oke lah gitu. Toh animenya juga maksudnya gimana? Brainless lah nggak mikir, cuma Iya, berantem gitu kan. doang. Iya. Tapi kalau si Kaneki itu kan yang kayak bikin orang tuh ngerasa kayak gua psikopat sejati gitu kan. Itu real. Terus udah gitu kalau si Kirito kan gua adalah Solo solo player. player gitu. Terus Nice. kalau si Cheat Kageno kan I am Atomic jadi kak geli banget gitu maksudnya apa sih? Apa sih lu cowok tapi mikirnya kayak gitu kayak apa sih? Kayak pantas saya lu Iya. jomblo kan. Gue yakin orang yang pakai foto profil itu gak punya cewek aja. Iya. Yakin Setuju. Yakin gue, lu jangan pernah pasang foto itu di mana pun. masalahnya gue pernah Facebook gua 2 kali Kirito aja Aku nggak pernah pasang kiri tuh. Aku makainya tuh Hitsugaya dari Bleach. udah Bleach Kalau anime lain masih oke lah, Ichigo itu masih oke lah, Luffy. lu pikiran ini mah Kalau Luffy Gear 5 masih Oke oke lah lah. ya. Kan dulu sempat satu Iya, Instagram satu Instagram. kan Gear 5 semua. Lu ikutan enggak? Enggak. enggak gua enggak. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, yang ketiga ada Attack on Titan. Stupid. Kalau ini emang It is beneran stupid. bagus kan? Ini Kalau stupid. dibilang kayak overhype, don't live up the hype. Alasannya mereka anime ini dianggap sebagai salah satu anime terbaik sepanjang masa. Padahal di arc tengah, di tengah-tengah arc itu dianggap lambat.
Nah, Macam mana endingnya nih? sendiri itu penuh kontroversial, makanya kayak Don't Live Up the Hype. Oh. Kurang lebih isi artikelnya ngomong kayak gitu. Dia nggak terima aja kali sama Eren gak jadi sama Mikasa. Iya. Ya malah menurutku karena romansnya itu sih itu yang ngeganggu. Enggak ngobat itu enggak ngobat. Banyak kontroversi kayak apakah Mikasa akan nikah lagi ya setelah Eren mati. Padahal kalau dipikir-pikir Attack on Titan itu mikirkan bagaimana ya cara menjaga perdamaian gitu. Iya. Apakah kita Enggak, hancurkan masalahnya, manusia 80%? Dan masalahnya di ending orang pada fokusnya ke siapa suami Mikasa padahal di ending tuh udah dikasih tahu kalau even Eren yang udah ngancurin 80% manusia, mereka masih perang gitu loh. Iya 20%-nya 20% masih berkembang biak dan masih perang. Perang lagi pada ujungnya. Selanjutnya ada My Hero Academia. Kalau ini Nah. Apa? Menurut lo gimana, Cak? Sorry tadi, potong. sebenarnya sih gue nggak tahu ya standar orang-orang itu seperti apa gitu kan. Karena jujur gue nonton anime ini kan waktu COVID. Ya. Kayaknya semua setiap gue cerita timeline waktu COVID ya. Ya. Gak apa-apa. Gue waktu itu gue langsung maraton sih. Dan jatuh cinta. 1 sampai 5. Orang gila emang. 1 sampai Banyak 5. banget tuh waktunya tuh. Terus gue suka banget, gue langsung bener-bener kayak invest seluruh hati dan hidup gue tuh ke Todoroki Shoto kan. Oh, baru gue mau nanya ceritanya atau karakternya. Jadi, udah jawab. Enggak, tapi kayak gue cukup suka sama ceritanya. Cuma kan waktu itu waktu itu kan Eno sempat bilang kan dari season berapa jelek? Season 3 Season setelah season 3. Setelah season 3 ya 4, 5, 6, Ya. 7 kan. Ya. Aku lupa lah Ya, pokoknya intinya. adalah. Jelek katanya. Tapi pas itu kan gue nonton juga kan yang 4, 5 itu. Menurut gue kayak seru-seru aja gitu. Kalau seru-seru aja sih iya. Cuma kan orang-orang banget, gila ini nih yang masuk di artikel ini anime yang di hype atau diomongin karena dia kayak ini adalah anime superhero terbaik. Gitu sih sebenarnya poinnya. Masalahnya gue belum. Masalah aku nggak kepikiran anime superhero lain. Iya, cuma Iya. ini doang itu. Dia doang. jadi top of mind emang Kalau My Hero misalnya Academia. kita ngomongin animasi ya bukan anime. Maksudnya animasi in general bukan animasi dari Jepang. Menurut gue masih aja yang bagus kayak dari DC atau enggak ya Invincible bro. Gila peak. Elastigirl. Nah itu. Tapi itu incredible. Dan ini sih Invincible yang Invincible. Dan ini sih kayak menurut gua My Hero Academia itu memang bagus kalau kita ngomongin anime superhero. Tapi kalau misalkan dibilang anime shonen terbaik enggak. Ya. Aku juga nggak Gitu. setuju kalau itu. Kayak gue suka sama Boku no Hero Academia. Boku no Hero. Tapi gue nggak bilang kalau, maksudnya gue tuh gue nggak akan ngerekomendasiin ke orang yang baru mau nonton anime gitu sih. Oh ya, oke. Kayak maksudnya not the best one buat gue gitu. Cuma kalau Todoroki Shoto tuh the best one di seluruh strata tahta di Setuju gua. kehidupan gue. Aku malah ngerasa Boku no Hero yang bener-bener bagus tuh episode 1, 2, 3 doang. Oh. Kayak sisanya ya oke. Bagus. Iya. Yang bagus banget tapi 1, 2, 3 karena di situ bener-bener nyeritain struggle Deku. Iya benar. Gimana cara orang tuanya nyesal apa segala tuh. Man, deep banget man. Aku sedih. Dan masalahnya karakter Deku ya manusia biasa yang berjuang buat bisa ngontrolin kekuatan. komunikasi. Betul. Selanjutnya adalah Naruto Shippuden. Naruto Shippuden terlalu overhype. Betul. Gue ya. Betul. Kenapa tuh? Gue waktu gue masih kecil gue nonton action Naruto keren banget. Sampai sekarang aku ngerasa action mereka beberapa ada yang keren sih. Beberapa, tapi nggak semua. Dulu gue mikir semua. Pas gue Revisit tuh. kok PPT ya? Kok ada yang PPT ya? Kok gini ya? Kayak dulu nggak kayak gini deh. Perasaan dulu keren. Perasaan dulu keren dah. Perasaan dulu hand combatnya semua deh. Semua animasi Semua hand animasi, combat iya. gitu sama jutsu-jutsu. Kok berubah ada yang edit ya? Iya ada yang edit nih Ini pasti. lagi master aja, ini blue ya? Apaan sih? Gue sih mikir kayak, oh lah kok gini sih? Waktu Apa gue ini ya? Kan gua, Salah ingat. karena gue juga mainin gamenya kan. Ada cutscene gamenya. Terus kayak, Cutscene game-nya jelek sih. menurut gue oke aja. Kayak, apa karena ini ya? Apa karena nyatu gitu di otak gue kayak, kok kayak kalian dulu, kok sekarang Oh, PPT. iya. Nanti gak sih? Iya. Gak kok kenapa Cak? Tapi karena ini sih kalau menurut gue
Naruto itu kan anime pertama gue ya, yang dimana ya gue nggak tahu standar animasi bagus tuh kayak gimana, cerita yang bagus itu seharusnya seperti apa gitu. Jadi gue kayak waktu itu bagus-bagus aja, tapi setelah gue nonton anime lain kayak pacing di Naruto tuh lama banget di beberapa arc. Itu. Lu ingat gak yang Naruto lawan Orochimaru lawan Sarutobi? Iya. Episode mati-mati cuma megangin tongkat kayu doang, tarik-tarikan kayak gitu tuh kan lama banget sebenarnya. Dan Naruto itu kebanyakan filler sama flashback. Iya, itu. Apalagi si Naruto di ayunan itu diulang lagi. Maksudnya gue dulu kan, wah anjing Naruto 80% flashback, gue kira keren kan. Dulu kayak makin menghayati gitu kan. Dan gue baru tahu istilah flashback itu anjing keren banget nih Naruto. Lama-lama gue nonton anjing flashback lagi, skip. Gak penting, skip. Iya, kalau ya kadang-kadang ada nyeritain lore atau struggle karakter masih oke lah. Kalau menurutku pribadi, selain pacingnya yang tadi mau berantem dipotong flashback, yang jelek itu ketika melawan Kaguya. Bah, itu mah ya. Kenapa tiba-tiba ngelawan alien? Iya, kenapa tiba-tiba? Yang darinya ninja-ninjaan jadi ini apa? Jadi alien. Iya, jadi lawan Metal alien. Gear. Ke bawah noh. Ke bawah Gear. sampai Boruto. Enggak, kalau Boruto bagus. Lu liat rambut gue udah kawaki banget, bro. Nah, itu Kawaki. Emang. Dua kata lucu, Hasan Mulet. Nah, selanjutnya adalah Fairy Tail. Jujur aku gak nonton Fairy Gue Tail. nonton. Gak nonton Fairy Tail. Karena kalau gue liat Fairy Tail dulu ada Bukip ya. Aku gak ingat sama sekali. Aku pernah nonton cuma aku lupa banget sama ceritanya. Karena dada kemana-mana kalau gue liat. Terus Ya, jadi, elah. yaudah gak jadi. Tapi ini gak sih, Akil lu pernah nyinggung gak sih, Kil? Kalau apa? Ada Big Three kan? Bleach, Naruto, sama One Piece. Nah, yang gak nonton tiga-tiganya ternyata Fairy Tail. Iya. Kayak penonton sisaan gitu. Ya itu sisaan tuh biasanya Fairy Tail tuh. yang nggak invest ke tiga-tiganya, nah dia investnya masih ke Fairy Fairy Tail. Tail. Benar. Nah, kalau di sini katanya Fairy Tail itu dijual katanya hype-nya sebagai anime shonen dengan tema sahabat dan petualangan yang dimana tiga itu Big Three tadi udah punya. Terus habis itu apa ya? Kemenangannya banyak gak masuk akal. Itu kenapa terlalu hype dan terlalu berlebihan kalau dibilang terbaik. Terus habis itu karakter utamanya seringkali tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Kurang lebih kayak gitu ya kata artikelnya ya. Karena gue nonton jadi gue gak bisa komentar apa-apa. Sejujurnya Aku juga nggak bisa mau komentar dibilang apa-apa. overhype tuh juga kayak gue aja nggak pernah tahu ceritanya tentang apa. Betul, maksudnya Kalau One Piece gue masih tahu nih kan, Iya. bajak laut, nyari apa itu One Piece. Terus Bleach itu kan yang tahu tuh gue yang bapak emaknya Ichigo. Iya. Itu gak kayak masih kedengeran lah ceritanya Naruto ninja gitu. Fairy Fairy Tail Tail tentang apa sih? Fairy Tail tentang peri dan ekor. Gak tahu, pokoknya gak tahu. Itu Ini, makanya dibilang overhype. aku gue juga lupa, kayak, aku lupa banget Emang ceritanya. overhype? Kayaknya gue jarang ketemu sama fans Fairy Tail itu bilang. Gue ada sih beberapa temen yang nonton Fairy Tail dan memang mereka nggak invest ke Big Three. memang bener kata Akil, emang Ya penonton udah. sisaan gitu. Nah, selanjutnya ada One Punch Man season 2. One Punch Gua Man. nggak nonton OPM. One Punch Man, one of masterpiece. Manganya dan anime season satunya. Iya. Kayak ini ceritanya kocak iya, terus nyeritain tentang hero-hero juga. Oh iya, ini salah satu anime hero juga ya, bener ya? Iya benar. Dan dia animasinya outstanding, animasinya bener-bener brilian di season 1. Season 2. Gak nonton gue. Aku mungkin bisa jadi adalah salah satu orang Indonesia pertama yang di YouTube yang bener-bener ngata-ngatain Benar. season 2 bahkan sebelum season 2 keluar. Trailer doang aku udah bisa neliti tuh dari situ. Dari perubahan staffnya sampai apa itu udah aku telitin. Masalahnya kita dikasih animasi top tier bro di season 1. Iya, season 2 kayak mau mukul cuma digerak-gerakin gitu Season kamera 2-nya emang getar. jelek banget ya? Kalau dibandingkan sama season 1 sih jelek. banget, bro. Tapi kalau dibandingkan sama animasi standar ya Biasa aja. Standar. ini standar nih. Di bawah standar Serius, sedikit lah kurang lebih. Maksudnya di season 1 tuh udah jual-jualan banget. Gue inget banget yang lawan si King. King. Si King. ini. Ini Naja lautan. iya yang warna hijau kan? Ya, pas dia nonjok itu itu yang hujan Hilang hujannya, sumpah itu bagus banget. lawan Genos, gila. Bolong tuh gunung. Itu keren, Pok. Pik. Season 2-nya? Ada satu yang Saitama mukul kalajengking, bukan kalajengking, kaki 1000 gitu. Ya.
dipukul cuma kayak gitu jadi kayak. Tapi kalau lu baca manganya, anjing. Manganya bagus sih, gambarnya Murata sih, keren emang. Murata Sensei paham. Murata Sensei. Ini shout out to Murata Sensei. Ya, dan terus yang ke-8 ada Promise Neverland season 2. Emang ada yang hype? Promise Neverland season 1 cukup rame menurutku. Iya. Dan kulihat di internet emang cukup rame. Berdua nonton gak? Nonton. Satu doang. Season 2 gua Masalahnya aku udah baca manganya. Udah tamat kan. Oh iya. Terus habis itu nonton season 2. Ya aku kecewa karena banyak arc yang dipotong sama kayak animasi kurang ya katanya? Animasinya juga biasa lu aja. Gak nonton? Gue nonton season 2. Makanya gue langsung nanya, emang ada yang hype season 2? Ada. Bukan pada Season 2-nya tuh dikata-katain tau. Gue tahu, tapi ya mungkin balik lagi ya. Gue nonton itu kan waktu gue COVID. Iya. Dan gue kan kayak maksudnya gini loh, gue tuh nggak pernah tahu cerita asli di manganya kayak gimana. Dan gue juga nggak tahu kayak standar animasi yang bagus itu seperti apa gitu kan. Dan waktu itu gue memang ngelanjutin karena gue penasaran apa sih yang terjadi setelah mereka kabur dari desa itu kan. Dari panti asuhan. Peternakan itu, peternakan manusia itu. Nah, setelah gue nonton, gue fan aja sebenarnya gitu. Maksudnya kayak ya bisa gue terima dengan baik gitu. Jadi kayak pas gue udah selesai nonton, gue baru baca review orang-orang kan, cari-cari lah di media sosial gitu. Terus mereka kayak ngata-ngatain gitu. Terus gue bingung, emang jeleknya di mana? Bagus deh kayak. Terus teman gue ternyata juga bilang kayak harusnya lu gak usah nonton season 2. Udah kayak Promise Neverland itu tamat sampai mereka kabur. Udah itu gak ada lanjutan lagi gitu. Bener. Oke. Kayak mending gak usah tonton. Tapi menurut gue kayak bagus-bagus aja gitu. Kayak masih bisa gue terima kok kayak gitu. Itu sih. Karena ya kalau dia nggak baca manga. Iya nggak baca manga. Aku baca manganya dan aku ya banyak arc yang dilewatkan sama endingnya sih. Endingnya kan beda. Iya. Kalau di season 1 aku bener-bener ngerasa trailernya dapat kayak ini beneran horor. Kayak misalnya pertama kali mereka ngelihat setan itu gimana mereka pacing waktu di ngeliatin kereta kuda. Wah itu bagus kuda banget itu, sih. Itu aku kayak ngerasa ikut tegang juga, aku merinding sendiri juga. Terus kayak takut waktu mereka nyeludup gitu kayak deg-degannya bener-bener dapet banget. Sumpah aku dapat di season 1, season 2 enggak lagi kayak gitu. Season 2 tuh lebih ke kayak Season 2 aku ngeliatnya kayak vegan versus non vegan. iya, terus kayak ini kayak orang ini jalan-jalan di hutan gitu kan, jalan-jalan di hutan ketemu iblis. Oh iblis ini makan sayur, yang ini makan daging kayak Iya, gitu. Promise Neverland itu nggak lebih dari vegan versus non vegan, udah kayak gitu doang. Iya, yang season 2 memang kayak lebih apa ya, vibes-nya lebih chill gitu, lebih chill, yang gak chill-chill amat sih, mereka tetap ada dalam ketegangan, cuma tapi ya itu kan. tegangnya beda, tegangnya gak sama kayak season 1 tuh tegangnya dapet banget sih, banget. Nah, nomor 9 ada Bleach. Nah, ini dianggap sebagai salah satu anime shonen terbaik. Kayaknya kalau menurutku sendiri, Bleach itu paling weak Bleach. Paling weak ya. Karena setelah mereka nge-reveal siapa bapak mamanya Ichigo. Ya, karena privilege lagi. Privilege. Tiba-tiba muncul nih bapak emaknya nih gitu. Kalau gue udah gak suka Bleach karena endingnya ternyata heroinnya bukan siapa namanya? Orihime. Iya bukan Orihime. Oh. Ya, malas nonton. Oke. Waifu gue aku gak bilang Bleach jelek. Tapi kalau menurut artikel ini, intinya arc dari Thousand Blood War yang baru ini, itu tuh dianggap bertele-tele. Udah. Karakter terus ada juga banyak karakter yang endingnya atau akhir ceritanya tuh nggak memuaskan, nggak layak gitu kan. Iya. Oke. Aku pribadi nggak begitu tahu, nggak begitu ngeh juga. Aku ngerasa ini bagus. Cuma kayak bukan di level dewa. Thousand Blood War itu salah satu animasi yang paling bagus men dari mereka. Gue belum lanjutin sih. Tadi gue mencoba. Gue belum memulai sih. Gue mau watch sih nyoba. Kayak nggak minat sih. Gak apa-apa. Orang Megane Sensei aja dibayar 30 juta dulu baru nonton itu. Bayar gue. Lu bayar gue 30 juta gue tonton deh. Ya 30 juta aku nonton. Janji gak ngantuk janji. Janji gak ngantuk. Abis itu nanti kita review di Wii U. First impression Ocha nonton Bleach 30 iya, juta. 30 juta real. Dia tapi maraton sampai habis. Iya gue maraton. Gue nonton Naruto aja gue maratonin. Tapi kan itu waktu COVID, Cak. Ya oke, selanjutnya adalah Darling in the Franxx. 10. Ayo darling. Aku suka banget ngata-ngatain Darling in the Franxx karena aku benci banget sama ini anime dari dalam hati. Disclaimer,
Gue suka ending song. Disclaimer gue tidak nonton tapi gue tahu Ohio Darling. Ending song Darling in the Franxx 1 itu bagus. Ending songnya doang. Animenya? Sisanya Ichigo doang yang cakep. Udah. Gak peduli gue. Cuman Ichigo doang yang bagus. Kenapa sih jeleknya? Kenapa sih? Aku bisa panjang kalau aku ngomongin seberapa jeleknya Darling in the Franxx. Kayak menurutku Darling in the Franxx itu kayak Evangelion wannabe. Betul. Not more than that. Sangat betul. Not less than that. Kayak kalau aku mau perhatikan ceritanya pertamanya kayak kita harus melawan monster gitu. Yang kita tidak tahu apa monster ini. Terus habis itu mereka ada existential crisis lah. Terus habis itu tiba-tiba ternyata anak-anak nih yang dipaksa untuk mengendarai robot. Pertanyaannya kenapa anak-anak? Terus selama ini anak-anak pada kemana? Gila itu deep gitu kan. Kayak penasaran kepo. Terus habis itu tidak terlalu diceritakan kenapa, tidak terlalu kenapa. Habis itu ujung-ujungnya romance. Cinta-cintaan, nggak penting kayak malas, najis NTR, gitu kan. Habis itu ada NTR aku nggak peduli. Gak peduli, gue bodo amat lah. Terakhir yang bikin aku benci banget sama anime ini, kayak Darling in the Franxx itu awalnya dari melawan monster menjadi melawan alien. Betul. Terbang keluar angkasa. Si Zero tuh tiba-tiba jadi dinosaurus. Gila, waifu dinosaurus mas. Anjir. Ngomongin Darling in the Franxx, gue pernah nggak ngedop Heavenly Indulgence Tengoku Daimacho. Tengoku Daimacho. Karena gue kira itu bakal kayak Darling in the Franxx kan. Anak-anak iya. Elah Darling in the Franxx ini terus cinta-cintaan juga kan. Elah udah gue drop. Habis itu coba katanya bagus, katanya peak. Ya udah gue nonton. Beneran peak kalau itu. Beda. Kalau ini Darling in the Franxx, orang tuh terlalu overhype. Orang tuh emang bener-bener terlalu melebih-lebihkan Darling in the Franxx. Dia suka sama si karakter siapa sih? Iya, dia suka sama Zero tuh doang. Udah. Gila, aku akan berkorban. Aku akan bersamamu di luar angkasa sampai akhir hayat tiba. Aku akan bersamamu Darling. Terus tiba-tiba kayak kan si Hero jadi batu. Membatu ya. Zero tuh sama pokoknya adalah salah satu di antara mereka membatu. Terus ada pohon. Wih gila reinkarnasi. Terus tahu nggak yang bikin aku benci apa? Ada anime judulnya Suki apa namanya sih? Tokoh utamanya rambutnya warna pink yang cewek sama yang cowok rambutnya warna biru. Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Itu Fly Me to the Moon. Bilang, itu tuh Fly Me to the Moon tuh reinkarnasi dari Ichigo dan Zero tuh. Apa ndaku naik darah? Aku kayak my blood boil anjir so hard. Dan masih banyak yang minta season 2. Koping, iya. Udah gak ada season 2 udah habis. Ceritanya udah habis. Musuhnya di bumi udah habis. Lawannya alien. Persis Boruto inspirasi dari sana. Terus kan banyak yang ngomong. Tapi kan di ending si Zero tuh sama Hiro gak ngelain semua musuhnya. Ya bodo amat. Gak ada peduli. Karena kalaupun misalnya belum tinggal udah selesai kok kan mereka udah di luar angkasa ditahan di sana. Beneran sejelek itu gak sih kok? Jelek bro. Jelek. Tapi kalau kamu mau nonton aja. Gua sampai ngedrop anime peak gak gua kira itu anime kayak gitu. Tapi benar peak sih. Masalahnya ya yang bikin orang berekspektasi tinggi sama Darling in the Franxx. Seingatku ada orang yang bilang Hayao Miyazaki suka sama anime ini katanya. Seingatku. Dan anime ini diproduseri sama banyak perusahaan gede. Dan dari sini juga akhirnya aku tahu kalau ternyata dalam membuat anime itu selain budget dan talent dari animator, kemampuan dari animator, ternyata modal dari bikin anime itu adalah koneksi. Anjir, ujung-ujungnya orang dalam. Semakin banyak orang dalam semakin bagus dan semakin hype animemu. Nah kayak gitu tuh. Itu benar yang Hayao Miyazaki. Aku lupa kalau itu. Cuma yang pasti ku tahu itu produsernya banyak banget. Anime itu. Koneksi ya? Koneksi. The power of connection. Animasi bagus, nggak bohong bagus. Tapi ceritanya siap S. S bro. Dan itu doang gak sih. akan gue tonton sih. Gak usah. Karuan aku nonton Sung Jin Woo sampai mending gue nontonin soal leveling gue ulang-ulang tuh actionnya. Udah. Iya daripada nonton mending aku nonton Dr. Stone lagi meskipun udah boring, udah gak jelas gitu ceritanya. Mending gue nonton inilah yang si kembar itu lagi lah. Gue tonton lagi lah.
Si kembar itu. Yang mana? Kembar mana? Kembar incest. Sukiga ini apa? Yasuga no Sora. Yasuga no Sora. Mending gue nonton Yasuga no Sora aja deh. Mending lo nonton ini apa? Kan ceritanya sama-sama fuck up kan. Aneh ceritanya aneh. Gak jelas konklusinya apa, gak penting. Atau mending nonton Domestic no Kanojo aja. Ya mending itu, mending. Ojo lah, what the hell bro. Itu lebih baik daripada itu Daring the Frank. Wah bro. Dan ini udah itu aja dulu untuk Waktu Indonesia Wibu. Kalau komentar kira-kira anime apa aja yang menurut kalian overhype? Ya selain ini ya, selain Dadadan kan banyak yang bilang Dadadan sama Oshinoko. Sama Oshinoko juga. Nah kalau kata gue Sakamoto Zero atau Sakamoto Days selain itu dah. Sakamoto Days. Dan ya udahlah itu aja dulu. Aku Akil Figur. Aku. Lu Lada. Gue lagi pikir. Aku Ocha Poster. Aku Hasan Fame Foto. Dan itu aja dulu. Dan untuk kita semua Stay clean and sound.